Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar malam hari ini. Buat yang baru pertama kali hadir di webinar Exness, perkenalkan nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exness. Jadi sesi hari ini saya yang akan membawakannya seperti biasa. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, langsung masukkan ke kolom Q&A, ataupun kalau misalnya nggak nemu, masukkan ke kolom chat juga boleh. Oke ya, langsung kita mulai sesi hari ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu juga sesi hari ini kita akan bahas apa itu inflasi dan juga bank sentral. Di Exness kita coba memberikan Bapak Ibu edukasi yang sedikit lebih berbeda. Jadi ini kita bahasnya dari sisi fundamental. Biasanya orang-orang bahas teknikal kan udah bosen. Jadi kita coba tukar-tukar. Biar yang pengen paham fundamental juga tahu apa itu fundamental. Jadi seperti biasa saya bacakan terlebih dahulu, pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai, siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana, latihan, disiplin, dan pengelolaan risiko yang baik. Trading CFD bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya simpan ataupun deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Oke, saya tekankan khusus yang terakhir dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mencari ataupun melakukan deposit melalui pihak ketiga yang mengatasnamakan deposit retail ataupun deposit eceran. Saya tidak sarankan hal tersebut, jadi tetap usahakan lewat aplikasi Exness. Tujuan dari sesi hari ini tentunya agar kita memahami bagaimana hubungan dari laju inflasi dengan bank sentral. Ya tentunya hubungan mereka baik-baik saja kan gitu. Tapi kan kita pengen tahu nih, mengapa bank sentral saat ini pengen banget nekan suku bunga. Jadi saya yakin Bapak Ibu baca berita, kadang-kadang baca telegramnya Exness, kadang-kadang baca daily commentary dari Exness, ataupun wawasan harian dari Exness, ataupun membaca prospek ataupun outlook mingguan dari Exness. Jadi saya yakin Bapak Ibu kadang-kadang juga bingung nih inflasi ini yang dimaksud seperti apa. Lalu kenapa bank sentral kok sibuk sekali mau ngurusin inflasi? Oleh karena itu kita bagi sesi hari ini menjadi 3 bagian, yaitu kita akan bahas apa itu ekonomi makro, saya bahas secara singkat, kemudian kita bahas apa itu bank sentral, dan yang terakhir kita akan bahas apa itu laju inflasi. Dan tentunya kita akan bahas hubungan mereka seperti apa nantinya. Sesi hari ini akan sedikit lebih berat, sedikit lebih panjang, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap. Jadi langsung tanyakan kalau memang nanti sampai tengah jalan ada pertanyaan. Jadi setiap di jeda satu bagian selesai, nanti saya akan coba jawab pertanyaannya kalau udah ada. Ekonomi makro atau bahasa Inggrisnya sebagai macroeconomics. Ekonomi makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan ekonomi. Jadi di sini termasuk pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah. Yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu ini adalah bagian utama dari ekonomi. Jadi kalau kita berbicara soal ekonomi, ini maka diukur menggunakan 4 ukuran utama. Jadi ada 4. Yang pertama kita ukur dari sisi konsumsi, belanja. Jadi konsumsi ini kan bahasa yang lebih teknis. Kalau istilah yang lebih awam kita dengar yaitu istilahnya belanja. Belanja dalam hal ini yaitu belanja rumah tangga. Jadi apa yang Bapak Ibu gunakan, sabun, sampo, beras, sayur, dan sebagainya itu dihitung di dalamnya. Semakin banyak konsumsi suatu negara ataupun suatu masyarakat, semakin baik ekonominya. Dikarenakan ini akan berhubungan dengan yang kedua, yaitu investasi dari sektor swasta. Jadi sektor swasta ataupun perusahaan mereka akan menginvestasikan lebih banyak, terutama ketika adanya orang-orang yang belanja. Semakin banyak orang belanja, para pebisnis akan membuka usahanya semakin besar, berekspansi, investasinya semakin banyak. Ini juga nanti akan berdampak kepada pemerintah juga. Pemerintah di sisi lain kalau melihat masyarakat daya belinya tinggi, maka pemerintah akan melakukan investasi gunanya tentunya untuk mendistribusikan kekayaan, salah satunya menggunakan pajak, kemudian membangun infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Ya tentunya ini supaya bisa dipakai orang banyak. Semakin banyak pemerintah berbelanja, maka semakin bagus suatu negara. Karena misalnya nih, berbelanja dalam hal ini lebih cenderung untuk pembangunan infrastruktur.
bukan berbelanja foya-foya ya dalam hal ini ya. Karena kalau berbelanja foya-foya ini hanya menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini cenderung pihak swasta ataupun pihak perusahaan. Karena perusahaan ini bisa saja perusahaan BUMN milik pemerintah. Dalam hal ini belanja yang saya tekankan adalah belanja infrastruktur. Jadi misalnya bangun jalan, bangun jembatan, bangun apalagi nih, sekolah. Nah, maka nanti mereka akan butuh yang namanya buruh. Mereka butuh bahan bangunan, mereka butuh alat elektronik dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali sektor yang nantinya akan mendapat dampak baiknya. Kemudian yang terakhir yaitu ekspor bersih. Jadi semakin banyak ekspor suatu negara, maka semakin sehat juga negaranya. Semakin banyak impornya, maka ini akan istilahnya morotin keseluruhan dari ekonominya. Jadi kalau misalnya ekonominya semuanya baik-baik nih, 3 faktor utamanya ini baik-baik saja. Dan ternyata banyak impor, maka impor ini akan menarik turun semua nilai dari ini. Gitu ya kira-kira ya. Tapi kita nggak akan bahas ini lebih dalam. Kita akan bahas nanti. Kita buat satu sesi terpisah khusus bahas yang namanya GDP. Lalu sering sekali kan kita lihat, wah ini ada data ekonomi nih. Ini ada yang kemarin ada US Fed Interest Rate Decision. Apa itu gitu loh? Gunanya untuk apa? Jadi data-data yang Bapak Ibu lihat di kalender ini yang namanya data makroekonomi. Data ini tentunya membantu kita membentuk ekspektasi ke depannya seperti apa. Jadi dengan ada data yang kita dapatkan misalnya kemarin ataupun tadi ataupun nanti, tujuannya adalah supaya kita bisa gunakan untuk nanti. Kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Contoh misalnya yang kemarin. Kemarin The Fed tetapkan untuk menahan suku bunganya. Tapi The Fed di sisi lain memberikan pernyataan juga bahwa mereka tidak tampak untuk menaikkan suku bunga ke depannya. Dikarenakan mereka juga takut ekonomi ke depannya nggak stabil kalau mereka naikkan lagi. Takutnya dikarenakan nanti pebisnis tidak akan berinvestasi karena suku bunga mahal. Maka nanti secara secara efek dominonya, maka ini akan berdampak ke hal yang lain. Dengan suku bunganya ditahan, kondisinya 5,5% saat ini di Amerika itu terhitung tinggi. Maka orang-orang akan membeli rumah yang lebih sedikit ataupun berbelanja dengan kredit lebih sedikit. Karena pada dasarnya kalau di Amerika hidup itu mereka cenderung pakai kredit. Nah, maka ini nanti akan berdampak kepada laju inflasinya. Semakin sedikit orang berbelanja, inflasi bisa turun. Inflasi secara keseluruhan menurun, ini berdampak kepada misalnya ekonomi keseluruhannya. Ataupun secara efek sampingnya, dengan semakin sedikit orang membeli atau berbelanja, maka harga barang bisa aja turun. Maka daya beli meningkat. Gitu ya. Jadi ini bisa banyak sekali efeknya gitu loh. Tapi tentunya saya tekankan kembali, data ekonomi yang ada ini jangan serta-merta digunakan untuk trading di saat itu. Ketika rilis jam 2 misalnya, langsung trading di saat itu. Ini sangat bahaya. Gunakan data itu untuk trading ke depannya. Berbeda kalau misalnya kita udah punya insight, misalnya nih, seperti kemarin malam, sebelum rilis data The Fed, saya udah melihat nih, wah ini trennya seperti ini, kemudian saya lihat ke depannya, kira-kira The Fed mau seperti apa, kira-kira Bank of England seperti apa, lalu saya ambil keputusan untuk pasang buy di pound USD. Ini salah satu contoh. Gitu. Nah, kebetulan arahnya benar. Kan begitu. Nah, jadi saya coba meredam untuk meroket kan gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita gunakan data makro tujuannya untuk mengetahui ke depannya seperti apa, bentuknya seperti apa, bank sentral mau ngapain, dampak ke asetnya seperti apa, yang kita akan bahas nanti. Kita akan bahas juga sedikit soal sejarah, supaya nanti lebih paham gimana punya pola pemikiran seperti itu hingga hari ini. Nah, maka kalau kita berbicara soal soal asal muasal dari keputusan kebijakan, maka ini akan berefek kepada hal-hal lain. Dalam hal ini kalau kita berbicara misalnya data inflasi ini akan berdampak kepada suku bunga bank sentral. Suku bunga bank sentral ini juga akan berdampak kepada suku bunga dari perbankan. Suku bunga perbankan nanti akan berdampak kepada harga aset, berdampak kepada regulasi dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut, mempengaruhi harga aset dan seterusnya. Gitu ya.
Jadi jadi tentunya pembuat kebijakan dalam hal ini bisa bank sentral, bisa Kementerian Keuangan, bisa pemerintah. Mereka akan mengambil keputusan tentunya berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang ada tadi. Misalnya mereka lihat laju inflasinya ini sudah ketinggian nih, harus ngapain? Atau misalnya ngelihat, wah ini mata uangnya udah lemah, harus ngapain? Gitu. Contoh, kalau tidak salah ingat tahun 2010-2011, dolar 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 terhadap rupiah itu sempat pernah di angka 8 ribuan. Dan waktu itu Bank Sentral, Bank Indonesia dalam hal ini, sempat jor-joran, ini jor-joran untuk jualan dolar mereka. Jadi tujuannya mereka jualan dolar mereka, tujuannya untuk memperkuat, mereka beli dolar, terbalik. Mereka beli dolar tujuannya untuk melemahkan rupiah. Melemahkan dalam hal ini tujuannya bukan untuk menyusahkan rakyat, bukan ya, tapi ini melemahkan rupiah tentunya untuk menstabilisasi harga. Karena ketika dolar menurun, maka negara kita, eksportir kita enggan untuk mengekspor. Kan dolarnya nurun, sedangkan mereka bayar karyawan tetap pakai rupiah. Jadi akan lebih mahal. Saya kasih gambarannya nih. Contoh misalnya, katakan 1 dolar adalah 10.000 rupiah. Contoh gaji karyawan adalah 10 juta. Secara keseluruhan ya, mau 5 orang, mau 3 orang terserah, 10 juta. Berarti kan si perusahaan harus keluar 1.000 dolar. Ketika dolar harganya 10.000. Namun tiba-tiba dolar harganya turun ke 5.000. Si perusahaan kan tetap harus bayar gaji karyawan tetap 10 juta. Dalam hal ini, kalau secara dolar, karena kan perusahaan terimanya dalam bentuk dolar dari perusahaan dari negara luar gitu loh. Maka secara langsung perusahaan akan merasakan dampaknya karena harus membayar senilai 2.000 dolar jadinya, bukan 1.000 lagi. Karena nilai dolar terhadap rupiah jadi 5.000. Gitu ya kira-kira ya. Jadi semoga dipahami. Nah, maka kalau kita ringkas, dari data makroekonomi ini akan membentuk yang namanya ekspektasi. Ekspektasi terhadap pertumbuhan PDB itu seperti apa? Atau istilah kerennya GDP. Nah, laju inflasi ke depannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian dari sana, maka kita akan memperkirakan, kira-kira nanti pihak pembuat keputusan ini bakal membuat keputusan moneter seperti apa, keputusan fiskal seperti apa, atau akan menerapkan aturan seperti apa. Dari sana baru kita akan pikirkan dampaknya kepada harga aset itu seperti apa. Lalu nanti muncul nih data sebenarnya, data aktualnya. Muncul data aktual, baru dilihat datanya seperti apa, baru ini akan balik kemari lagi. Gitu. Jadi dengan data yang ada, ini akan balik membentuk ekspektasi ke depannya. Nah tentunya dengan adanya angka-angka ini akan tersesuaikan kepada harga asetnya. Dalam hal ini bisa dalam aset komoditas ataupun hingga mata uang. Nah, tentunya hal tersebut berubah ataupun harga aset-aset ini berubah tentunya bisa dikarenakan hal yang sudah diduga ataupun hal-hal yang tiba-tiba mengejutkan. Tiba-tiba nih, contohnya beberapa hari yang lalu, tiba-tiba nih Kementerian Keuangan si Jepang intervensi yen Jepang. Tiba-tiba makanya USD yen set langsung nabrak atas bawah. Jadi ini adalah hal yang tidak terduga. Kita sudah menduga bahwa mereka akan melakukan intervensi, tapi kita tidak menduga bahwa intervensi akan dilakukan semendadak itu. Gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Tentunya dengan hal tersebut, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan, misalnya digantilah suku bunganya, atau mungkin misalnya dikasihlah pemangkasan pajaknya. Pajaknya dikasih rendah untuk sektor tertentu, supaya menggairahkan sektor tertentu tersebut. Nah, tentunya hal-hal tersebut akan berdampak kepada ekonomi keseluruhannya. Oke. Berbicara soal sistem ekonomi, maka kita berbicara soal berbagai pihak. Dalam hal ini saya bagi dua pihak utama dulu, yaitu pihak rumah tangga dan pihak perusahaan. Jadi pihak rumah tangga, ya kita-kita ini. Yang punya perusahaan juga punya rumah tangga. Gitu ya. Nah, para wira swasta atau wira usahawan atau wira usahawati, mereka yang punya jiwa pengusahanya, mereka akan buka perusahaan, atau buka toko, atau buka warung.
tujuannya adalah supaya mereka bisa dapat keuntungan. Tapi supaya bisa mendapatkan keuntungan, mereka tentunya harus punya yang namanya faktor produksi. Faktor produksi ini bisa barang, bisa waktu, bisa tenaga. Tergantung apa yang diperjualbelikan. Jadi contoh misalnya jual beli barang, ini yang paling mudah dipahami. Dalam hal ini, produksi bisa dilakukan oleh rumah tangga, contoh industri rumah tangga, atau dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi misalnya mereka jual faktor produksi dalam bentuk barang, maka akan dibeli oleh perusahaan untuk dijual. Atau dalam hal ini rumah tangga adalah yang menjadi karyawan, mereka jual jasa mereka ataupun tenaga dan waktu mereka ke perusahaan. Maka dalam hal ini perusahaan berbelanja dan membayarkan uang kepada faktor produksi tadi. Contoh misalnya kalau cari kerjaan di job street, bayarnya lewat sana, gitu. Atau kalau langsung ya udah bayarnya langsung lewat bank. Maka di rumah tangga ini dianggap sebagai penghasilan, gitu ya. Nah, dengan orang-orang yang di rumah tangga berpenghasilan, maka mereka akan berbelanja. Ketika mereka berbelanja barang atau jasa, maka mereka akan membayarkan uang, yang mana ini akan menjadi penghasilan bagi perusahaan. Jadi ini adalah sistem ekonomi yang sederhana. Tanpa rumah tangga, perusahaan juga jalan, perusahaan tidak akan jalan. Tanpa perusahaan, rumah tangga juga hanya akan hidup seperti tradisional zaman dulu. Jadi nggak ada korek api, pakai batu, gitu ya. Jadi balik ke zaman dulu. Nah, maka dengan ada sistem ekonomi demikian, semakin banyak uang yang didapatkan ataupun dihasilkan oleh rumah tangga, maka akan semakin banyak konsumsi. Semakin banyak konsumsi, maka perusahaan akan bergerak semakin pesat, semakin bertumbuh, maka akan buka cabang, buat pabrik baru, investasi alat baru, beli mobil baru, dan seterusnya. Yang mana ini akan berdampak kepada semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak rumah tangga yang berpenghasilan, semakin banyak orang-orang yang bisa jual beli barang. Nah, kemudian perusahaan akan semakin bertumbuh dan seterusnya. Tetapi ini juga tidak boleh terlalu panas. Pertumbuhan perusahaan itu tidak boleh terlalu cepat juga. Karena kalau terlalu cepat, ekonomi ini bergerak terlalu cepat, tidak semua orang, tidak semua masyarakat bisa mengikuti lajunya. Yang dampaknya nanti akan menciptakan kesenjangan yang semakin lama semakin lebar. Gitu ya. Jadi istilah yang lebih populernya, si kaya dan si miskin akan semakin besar jaraknya, semakin jomplang. Maka di sini pihak pembuat keputusan, bank, pemerintah, mereka akan berpikir gimana untuk menstabilkan semuanya. Mereka akan pikirkan gimana cara memperlambat perusahaan supaya pertumbuhannya tidak terlalu pesat, dan di sisi lain mereka juga pikir gimana supaya rumah tangga bisa punya penghasilan dan tidak tergerus oleh yang namanya inflasi yang kita akan bahas hari ini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita menambahkan institusi keuangan ataupun lembaga keuangan, wah ini lupa saya translate. Jadi kalau kita berbicara institusi keuangan di dalam sistem ekonomi, maka contohnya ini ada misalnya bank. Jadi di sini nanti muncullah simpan pinjam. Rumah tangga begitu dapat uangnya mereka bisa tabung di bank, kemudian akan dipinjamkan uang kita kepada perusahaan. Perusahaan di sisi lain kalau punya uang tunai mereka akan simpan di bank, dan di sisi lain rumah tangga juga bisa pinjam. Gitu ya. Nah, dampaknya seperti apa? Semakin tinggi bunga di bank, orang-orang akan cenderung enggan untuk berbelanja. Karena biasanya cicilannya akan jadi lebih mahal. Tapi di sisi lain mereka juga dapat imbalan supaya ketika mereka simpan uang mereka di bank, mereka dapat bunga yang lebih tinggi. Jadi dengan secara tidak langsung, ketika suku bunga naik, maka belanja akan berkurang, penghasilan perusahaan akan berkurang, maka perusahaan akan menyusutkan faktor produksi mereka. Misalnya rencananya tadi buka pabrik 3, ya udah deh kita batal jadi 2 dulu. Gitu. Nah, otomatis akan terjadi pengangguran ataupun kenaikan gaji akan ditangguhkan. Maka alhasil sistem ini akan berjalan sedikit lebih lambat.
Makanya di satu sisi masyarakat sering pikir, wah ini bank kenapa nih bunganya makin lama makin kecil? Kok saya nabung nggak ada duitnya, bunganya kok nggak terasa? Ya karena tujuannya adalah dari si bank untuk menstabilkan ekonomi, bukan untuk memperkaya nasabahnya. Gitu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami. Jadi dengan adanya bank ini mengubah dinamika semuanya. Yang tadinya kalau misalnya berkembang bakal berkembang terus, bank di sini akan menstabilkan semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian bank sentral, tentunya bagian bank sentral ini saya ambil dari dua sisi, yaitu sisi teori dan tentunya ada sisi praktik, dikarenakan tim saya ada orang-orang mantan bank sentral. Jadi mereka tahu dalamannya bank sentral kira-kira seperti apa. Yang mana saya yakin Bapak Ibu akan sulit untuk mendapatkan informasi demikian. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau BRICS jadi mengeluarkan mata uangnya untuk mengalahkan USD sehingga USD ditinggalkan, apa efeknya terhadap emas? Apakah kita akan trading misalnya dengan XAU BRC misalnya? BRC ini mata uangnya BRICS misalnya. Bagaimana efeknya terhadap pair lain? Oke, ini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satu negara manapun. Tapi saya coba menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Jadi BRICS ini salah satu negara terbesarnya yaitu Tiongkok. BRICS itu adalah Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa. Jadi ada 5 negara utama. Kemudian mereka coba undang negara-negara lain untuk masuk ke dalam aliansi mereka. Tujuannya supaya mereka ingin menjadi tandingan aliansi negara-negara besar lainnya, misalnya G7, G20, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kan sekarang apakah akan ditinggalkan USD? Di dalam BRICS ini, yes, mereka meninggalkan ataupun mencoba meninggalkan USD. Mereka mencoba untuk mendedolarisasi ekonomi mereka. Tapi dalam hal ini, mereka tidak mengeluarkan mata uang sendiri. Saat ini yang disepakati adalah mereka pakai mata uangnya si Tiongkok. Gitu. Jadi di sini saya melihat ada percobaan untuk menggunakan mata uang Tiongkok dalam ekonomi tersebut. Jadi dikarenakan Tiongkok yang paling besar, mereka pengen mata uang mereka yang dipakai. Nah, apakah ada mungkin mengeluarkan mata uang baru? Menurut saya kecil sekali kemungkinan itu. Karena banyak sekali faktor, misalnya salah satunya faktor geografis yang tidak mendukung. Bayangkan nih BRICS ini kan pecah semua di mana-mana gitu kan. Satu di Amerika Latin, 2 di Asia, 1 di Eropa, 1 lagi di BRI, 1 di Afrika. Jadi pecah-pecah semua kemana-mana gitu. Jadi dari sisi geografis ini menurut saya kurang memungkinkan. Tapi bisa aja dimungkinkan dengan adanya teknologi saat ini. Gitu. Jadi kalau memang nanti ada ya mungkin akan terjadi pair misalnya XAU BRC. Kenapa tadi saya katakan cenderung pakai mata uangnya si Tiongkok? Dikarenakan memang sudah terlihat gelagatnya si Tiongkok dengan mengakumulasi banyak sekali emas dibandingkan negara-negara BRICS lainnya. Tiongkok sudah mengakumulasi emas selama 18 bulan terakhir. Jadi saat ini mereka lagi berlomba-lomba untuk menjadi yang paling besar. Karena rumornya Tiongkok pengen mata uang BRICS ini ataupun dalam hal ini mata uang Tiongkok, dia inginnya ada backup-annya. Nggak seperti Amerika yang USD-nya didasarkan oleh utang. Bukan hanya Amerika sih sebenarnya. Mata uang bisa saya katakan di seluruh dunia itu berbasiskan utang. Jadi dengan dilepasnya utang, baru bank sentral boleh mencetak uang. Gitu ya kira-kira ya. Jadi efek terhadap pair lain belum tahu nanti seperti apa, ya kita lihat nanti seperti apa setelah adanya BRICS. Apakah akan diadopsi secara luas. Tapi untuk saat ini terlihat sih memang cenderung ke mata uangnya Tiongkok. Oke, cara lain untuk mengendalikan stabilitas ekonomi selain naik turun suku bunga. Ada berbagai cara, salah satunya misalnya dengan menaikkan ataupun menurunkan jumlah uang beredar. Yang akan kita bahas sebentar lagi.
gitu, atau money in circulation. Kalau di istilah perbankan ada M0, M1, M2 dan seterusnya. Saya nggak akan bahas itu karena itu juga cukup dalam dan cukup membingungkan, gitu ya. Jadi ada perbedaan M0 apa, M1 apa, M2 apa, gitu. Kemudian ada cara lain misalnya dengan melakukan kebijakan fiskal, geser-geser pajak, gitu, atau mengeluarkan regulasi baru. Misalnya yang kemarin ada Omnibus Law. Ya, tujuannya ya untuk tujuan utamanya ya untuk menstabilkan ekonomi. Yang tujuan akhirnya ya tentunya akan berdampak kepada mata uang negara tersebut. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, kita langsung bahas apa itu bank sentral. Bank sentral sesuai namanya ini adalah bank pusat yang biasanya berada di satu negara. Tapi ada beberapa negara di dunia ini yang tidak memiliki bank sentral yang fungsional. Bank sentralnya hanya tinggal nama. Contoh yang saat ini terjadi di Argentina. Argentina sekarang lagi mau menyetop fungsi dari bank sentralnya. Jadi bank sentral lu nggak usah cetak duit, lu duduk diam aja, kira-kira gitu. Ini bahasa gaulnya ya, gitu. Karena bank sentralnya dianggap gagal untuk menstabilkan mata uang mereka, dan Argentina sekarang menuju ke zaman dolarisasi. Tadi kan dedolarisasi BRICS, ini masuk ke dolarisasi. Jadi mereka ingin menjalankan ekonomi mereka dengan dolar yang tentunya dampaknya adalah apapun yang dilakukan oleh The Fed akan berdampak pula kepada Argentina. Ini juga terjadi ke El Salvador. Makanya El Salvador mereka mencoba untuk keluar dari ikatan dolar dengan mengadopsi Bitcoin. Yang mana berat sih menurut saya. Tapi ya kita lihatlah seperti apa. Karena dia sudah jalankan beberapa tahun dan tampaknya sih baik-baik saja. Jadi bank sentral ini juga punya aktivitas. Bank sentral ini bukan karena tukang cetak uang gitu kan, bukan duduk-duduk saja mereka gitu. Tapi mereka tentunya mengendalikan pencetakan dan distribusi uang dan kredit suatu negara ataupun sekelompok negara. Jadi contoh yang sekelompok negara ya European Central Bank atau ECB atau Bank Sentral Eropa, yang mana mereka mencetak dan mendistribusi uang dan kredit di Uni Eropa yang ada 20-an negara. Gitu. Nah, dalam hal ini saya pakai contoh The Fed karena saya juga nggak mau ambil contoh yang lokal. Nanti dikiranya saya anti kan. Jadi mending saya pakai Amerika aja. Gitu. Karena ini juga yang paling sering kita bahas di mana-mana. Nah, bank sentral biasanya mereka akan mengeset yang namanya bunga acuan. Jadi selain tadi mikirin berapa banyak nih uang yang harus kita distribusikan, berapa banyak uang yang harus disedot, di sini mereka juga memikirkan berapa suku bunga acuannya. Gitu. Nah, sembari balik ke yang tadi, pencetakan dan distribusi uang, Bapak Ibu sebenarnya bisa cek The Fed ini punya uang yang dicetak itu berapa banyak. Contoh ketika zaman COVID, itu uang yang dicetak sangat banyak sekali hingga mencapai hampir 9 triliun dolar. Itu. Nah, jadi angka yang sangat besar sekali yang mana ini yang menyebabkan salah satu penyebab inflasi besar-besaran di Amerika. Dan saat ini mereka lagi coba mengurangi jumlah uang yang beredar ini. Jadi istilahnya mereka serap kembali. Gitu. Nah, Bank sentral dengan menentukan suku bunga acuan, mereka tentunya memikirkan kalau misalnya laju inflasi lagi tinggi-tingginya, mereka akan setel suku bunganya supaya ekonomi tidak terlalu panas. Karena dengan ekonomi terlalu panas, inflasi terlalu tinggi, harga barang naiknya terlalu cepat. Maka ini akan bahaya karena harga barang biasanya naik lebih cepat daripada gaji kita. Maka ini akan berdampak kepada kehidupan orang banyak. Makanya tetap dijaga supaya stabil. Kemudian, dengan suku bunga acuan naik, maka ini akan berdampak kepada suku bunga bank. Suku bunga bank yang naik ini tentunya akan berdampak kepada suku bunga tabungan dan pinjaman kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingat beberapa tahun lalu suku bunga Bank Indonesia itu di 6%-an, 7%-an. Dan kita kalau nabung di bank, ya sekitar segitu juga, 5-7%. Sekarang kalau kita nabung di bank, ya mungkin 2-3% untuk deposito, jadi sedikit banget. Kemarin saya baru cek salah satu aplikasi warna biru muda, 2,5% doang depositonya.
Jadi ya dampak dari suku bunga acuan yang menurun gitu. Nah, tentunya ini nantinya akan berdampak kepada perubahan dari behavior ataupun kebiasaan dari si perusahaan dan konsumen. Jadi mereka akan mengubah kebiasaan mereka dan menyesuaikannya kepada suku bunga terkini yang mana berdampak langsung kepada kehidupan mereka. Jadi yang biasanya royal untuk beli mobil, beli motor, mereka akan ngerem sedikit. Wah, ini bunganya mahal nih, cicilannya jadi mahal. Gitu. Jadi mereka akan lebih mikir panjang kalau suku bunganya tinggi. Kalau suku bunganya rendah ya royal, gaskan saja. Contoh misalnya kalau di Amerika, mereka bahkan untuk trading saham mereka pakai kredit. Karena bunga mereka sudah berpuluh-puluh tahun dekat dengan angka nol. Jadi bunga itu nggak terasa, setahun paling 0, sekian. Profit satu hari misalnya dapat 1%, udah selesai. Sekian dan terima kasih sudah bisa bayar bunga, sisanya jadi profit. Gitu. Bahkan silap-silap dalam setahun modalnya sudah bisa kali 2. Gitu. Jadi ini tentunya agak berbeda kondisinya di setiap negara. Nah, dampak ekonomi dari bank sentral tentunya ada. Jadi bank sentral seperti yang saya katakan, mereka sesuaikan suku bunga yang mana berdampak kepada ekonomi keseluruhannya dan permintaan. Permintaan dalam hal ini ya belanja konsumsi. Nah, saya kasih contoh misalnya kalau bank sentral pangkas suku bunganya, tentunya ini akan meningkatkan jumlah uang beredarnya. Dikarenakan semakin rendah suku bunganya, maka semakin doyan ataupun semakin suka orang untuk minjam uang untuk banyak hal. Untuk belanja konsumsi, beli HP, beli elektronik, beli ini, beli itu, beli mobil, beli motor, beli rumah. Ataupun dari sisi bisnis mereka bisa ekspansi bisnis. Beli pabrik baru, beli mesin baru, beli mobil baru, beli traktor baru, buka tanah baru, dan sebagainya. Nah, tentunya dengan suku bunga yang rendah ini akan menaikkan belanja. Gitu ya. Sebaliknya, suku bunga kalau naik, maka uang beredarnya akan menurun dikarenakan orang-orang akan sibuk untuk nabung dananya ke bank. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, contoh di Amerika, bunga 5% itu sudah dianggap bunga yang wah banget. Jadi mereka langsung nabung di bank. Gitu. Karena mereka selalu acuannya obligasi. Obligasi pemerintah yang bunganya cuma 3%-an, 4%-an sekarang. Gitu. Jadi begitu suku bunga bank 5%, mereka bilang ini profit yang no-brainer. Istilahnya, ya kalau istilah kasarnya, ini profitnya nggak ngotak gitu loh. Ini profit gampang bagi mereka. Bagi kita kan 5% itu kecil. Bagi mereka itu udah besar banget. Jadi beda banget pemikirannya. Maka kita akan masuk ke namanya inflasi. Nah, untuk bagian inflasi, saya minta konsentrasinya lebih banyak dikarenakan ini akan cukup dalam, cukup berat bagian ini, karena waktu saya buat juga agak-agak keras juga urat otaknya gitu ya. Jadi terasa juga. Nah, ini ada pertanyaan nih. Berarti semakin tinggi inflasi, maka semakin banyak uang yang dicetak. Terbalik, semakin banyak uang yang dicetak, maka inflasi akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau setelah inflasi tinggi, maka uangnya biasanya akan diserap supaya dikendalikan lagi inflasinya. Jadi jumlah uang beredar menyebabkan inflasi tinggi. Jumlah uang beredar menurun, maka ini menurunkan inflasi atau bisa-bisa menyebabkan deflasi. Tapi negara-negara biasanya nggak mau masuk ke zona deflasi. Dikarenakan di mana-mana di seluruh dunia nggak ada orang-orang yang mau gajinya dipangkas. Mana ada orang yang mau, ini karena harga barang semua turun, omset kita turun, potong gaji ya. Ya kalau nggak terpaksa mah, nggak ada yang mau dipotong gitu loh. Dan Jepang mengalami hal tersebut selama puluhan tahun. Di mana gaji mereka nggak naik dan harga barang turun. Gitu. Jadi orang-orang daripada saya belanjakan duit saya, ya udah saya masukkan ke bank, tabung. Di bank juga kena prank. Bank buat bunganya bunga negatif. Jadi kalau masukkan uang di bank, bank malah kenakan biaya. Maka mereka masukkan ke investasi, saham lah, obligasi, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi supaya nggak terbalik juga istilahnya. Oke, kita bahas
inflasi atau laju inflasi. Jadi inflasi ataupun laju inflasi ini adalah ukuran laju kenaikan dari harga pada periode tertentu. Jadi kalau misalnya kita katakan inflasi tahun ini misalnya 3%. Nah ini berarti kita bandingkan antara, saat ini kan udah bulan Mei. Berarti kita bandingkan April bulan lalu dengan April tahun lalu. Gitu. Tapi ada juga ukuran inflasi bulan ke bulan. Atau month over month. Atau month on month. Gitu. Nah, jadi ini dibandingkan secara bulanan, tapi ini jarang digunakan dikarenakan biasanya angkanya kelihatannya kecil. Jadi orang-orang akan cenderung fokusnya ngelihat yang tahunan. Nah, biasanya dengan adanya angka laju inflasi ini juga bisa membantu kita untuk mengetahui seberapa cepat hilangnya daya beli kita. Maksudnya gimana nih? Saya jelaskan singkatnya begini. Saat ini katakan uang kita ada misalnya di tangan ada 10 juta. Uang 10 juta ini kalau misalnya terkena inflasi 5%, maka secara praktis nilai uang kita akan hilang 5%. Nilai, bukan nominal ya. Nilai. Nominalnya tetap 10 juta, tapi barang yang kita dapat tidak senilai 10 juta lagi, tapi senilai 9,5 juta. Taunya dari mana, Chris? Contoh saja, misalnya Bapak Ibu tahun ini pakai uang 1 juta bisa beli berapa butir telur. Pakai uang 1 juta yang sama, tahun depan, lihat berapa butir telur yang didapat. Itulah inflasi. Gitu ya. Jadi semoga dipahami. Nah, inflasi ini tentunya adalah harga barang dan jasa yang naik. Faktornya bisa banyak sekali. Contoh misalnya kalau di dunia saat ini, beberapa bulan belakangan, kenaikan harga barang utamanya dikarenakan kenaikan harga BBM. Harga BBM naik, harga transportasi naik, harga produksi naik, dan seterusnya. Ini menyebabkan belanja kita juga naik nantinya. Tentunya ini nanti akan berdampak kepada laju inflasi yang lebih tinggi. Dengan harga barang semua naik, belum tentu kan gajinya ataupun penghasilannya naik. Penghasilan atau gaji yang belum naik, maka ini berdampak kepada daya beli. Daya belinya akan menurun. Daya beli ketika sudah menurun, nanti ini akan berdampak kepada harga barang yang akan menurun juga. Jadi ini akan menstabilkan dirinya sendiri. Gitu ya. Tentunya biasanya Bank Sentral akan mencoba usahanya untuk menyeimbangkan dua-duanya. Nah, lalu kira-kira gimana cara melindungi aset? Supaya nggak kena inflasi kira-kira gimana? Jadi ada banyak sekali cara yang digunakan oleh orang-orang untuk melindungi aset mereka. Tentunya inflasi ini secara tidak langsung, secara tidak sadar ini adalah silent killer dari aset kita. Jadi tiba-tiba aset kita kok nilainya nggak terasa lagi. Dulu bayar uang sekolah cuma 200.000, sekarang bayar uang sekolah berapa juta gitu loh. Nah, jadi ini contoh. Orang-orang tentunya akan mikir, wah ini kalau gini-gini terus gak bener. Maka investasi lah, beli saham lah, beli obligasi lah, trading lah, beli tanah lah, beli rumah lah, dan sebagainya. Itu adalah investasi. Tapi di sisi lain ada yang lebih defensif. Yang defensif ini tentunya mereka alokasikan uang mereka ke aset-aset yang mereka anggap sebagai aset lindung nilai inflasi. Atau istilahnya inflation hedging. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga tahu sebagian bahwa salah satu aset yang sering digunakan yaitu emas. Emas adalah aset lindung nilai inflasi, bukan aset investasi. Di sini saya coba luruskan. Karena banyak sekali orang pikir, wah emas investasi. Sebenarnya bukan. Emas ini adalah lindung nilai inflasi. Karena nilai emas tidak naik walaupun harganya naik. Jadi, kalau misalnya kita mau tetap kaya, emas adalah salah satu solusinya. Tetap kaya, bukan bertambah kaya. Jadi, emas adalah aset lindung nilai inflasi. Sama juga halnya dengan franc Swiss, dolar AS, dan yen Jepang. Walaupun untuk yen Jepang ini kasus yang berbeda, di mana semua negara terjadi inflasi, dia sendiri yang tidak inflasi. Makanya mata uangnya tuh hancur-hancuran. Bayangkan mata uangnya ini di tingkat paling rendah dalam 3 dekade terakhir. Jadi ini agak beda sendiri, agak lain dia.
gitu ya. Agak lain kali ini Jepang. Tapi yang dua ini tetap masih menguat. Emas, ya saya yakin Bapak Ibu juga lihat sendiri. Sudah rekor berapa kali tahun ini kan? Oke, lalu apa hubungannya aset lindung nilai dengan inflasi? Saya coba jelasin lebih jauh. Maka kita akan bahas mengenai pendorong utama dari kenaikan harga emas ataupun penurunan harga emas. Di sini kita akan bandingkan dua garis utama, yaitu yang warna biru ini adalah ekspektasi laju inflasi 10 tahunan, yang mana angkanya di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah harga emas, yang warna merah. Dua garis ini adalah dua garis yang penting, yang mana saya akan coba jelaskan kepada Bapak Ibu secara ringkas. Apa itu? Jadi, dari tahun 70-an hingga tahun 90-an, ini adalah era di mana emas hanya digunakan oleh pihak komersial, pihak bisnis, dan juga bank sentral. Maksudnya gimana? Jadi pihak pengusaha biasanya ini mereka jual beli emas ataupun mereka gunakan emas sebagai produksi perhiasan dan alat-alat elektronik lainnya. Sedangkan bank sentral seperti biasa mereka simpan sebagai cadangan. Gitu ya. Makanya di sini kondisinya adalah inflasi dengan harga emas biasanya cenderung berbarengan jalannya. Gitu. Jadi kalau misalnya inflasi dianggap akan naik, maka harga emas akan naik juga karena permintaannya akan naik. Gitu. Hingga pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an ini adalah waktu di mana terjadinya ledakan jenis-jenis instrumen keuangan baru. Ada CFD, ada ETF, dan seterusnya. Jadi emas mulai diperdagangkan dalam bentuk non-fisik di waktu-waktu ini. Maka terjadilah perubahan kebiasaan. Saya mikir behavior. Perubahan kebiasaan yang dulunya emas hanya dipakai oleh pebisnis dan bank sentral, saat ini tiba-tiba muncul pihak-pihak retail, yaitu kita-kita ini gitu loh, yang investasi di emas ataupun beli emas gitu. Tujuannya tentunya adalah untuk berinvestasi. Jadi kita beli emas supaya kita bisa dapat capital gain-nya, bisa dapat kenaikannya. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa beli emas dan bahkan emasnya belinya bisa receh. Jadi di Amerika itu beli ETF misalnya itu tidak perlu satu lot. Satu lembar juga boleh, bahkan 0, juga boleh. Jadi istilahnya kalau saya mau beli ETF emas, itu pakai misalnya $5 itu juga bisa. Gitu. Nah, jadi tujuannya adalah investasi. Jadi orang-orang mulai beli emas tujuannya untuk berinvestasi. Makanya ketika inflasinya menurun, di sini mulai tertahan harga emasnya. Karena orang-orang dulunya menganggap inflasi ini investasi. Emas itu investasi. Karena ketika inflasi naik, harga emas juga naik. Nah, di sini ketika inflasi menurun, harga emas malah ketahan. Karena balik lagi, orang-orang kan taunya begini, harga barang ini bakal naik terus. Ketika harga barang udah naik, nggak ada turunnya. Maka orang-orang mulai berinvestasi di emas. Nah, ketika masuk tahun 2000-an ke atas, di sini terjadi pergeseran kebiasaan lagi. Di mana harga emas ataupun pasar emas ini tidak lagi didominasi oleh komersial, bisnis, dan juga bank sentral. Melainkan harga emas didorong dan dikendalikan oleh para trader dan investor. Dikarenakan waktu itu kalibernya udah berbeda. Investor makin banyak yang bisa beli emas, makin mudah beli emas, dan akhirnya harga emas naik beriringan dengan permintaan harga emas. Jadi ini adalah fase ketiga. Gitu ya. Jadi di sini adalah fase di mana orang-orang sudah mulai beli emas dengan berbagai cara. Lalu kita bercerita soal ini, maka kita akan bercerita soal hal lain, yaitu harga emas terhadap obligasi Amerika. Jadi obligasi Amerika ini adalah investasi utamanya orang Amerika. Jadi kalau orang-orang Amerika biasanya mereka investasi, mereka akan mikirkan untuk membeli
membeli yang namanya obligasi karena mereka anggap obligasi mereka paling aman dan tetap ratingnya triple A. Dan hingga hari ini pemerintah Amerika tidak pernah terjadinya gagal bayar. Makanya orang-orang di seluruh dunia sangat percaya kepada obligasi Amerika Serikat. Kira-kira gitu. Nah, di saat tahun 90-an hingga tahun 2000-an, ketika terjadinya terjadinya divergensi ataupun terjadinya pemecahan arah dari harga emas, ini tentunya dikarenakan orang-orang berpikir demikian. Ketika suku bunga ketika imbal hasil obligasi menurun, maka mereka akan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Maka mereka akan mencari alternatif investasi lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang berpikir bahwa dengan harga barang yang naik secara terus-menerus, maka mereka akan melindungi aset mereka dari kenaikan harga tersebut, yaitu dengan membeli emas. Karena dulunya dari tahun 70-an hingga tahun 90-an, harga emas kan naiknya berbarengan dengan harga emas. Maka dengan penurunan harga obligasi, maka mereka juga berpikir, ya udah saya mending spekulasi ke harga emas. Kali aja emas kasih profit yang lebih besar daripada bunga setahun cuma 2% ataupun 0, gitu. Makanya hal tersebut membuat divergensi emas semakin lebar. Nah, jadi ini membuat harga emas semakin menarik bagi investor. Perlu diingat, harga emas ataupun investasi emas tidak ada kena bunganya. Sehingga tentunya ketika bunganya semakin rendah, orang-orang akan cenderung akan pindah ke emas. Dan ketika bunganya naik, maka orang-orang akan berpikir, setahun emas rata-rata bisa cuan berapa persen nih? 8% mungkin kan? Ketika 8% ini saya harus memikirkan risikonya lagi. Maka setelah disesuaikan dengan risiko atau mereka hitung yang namanya risk adjusted return, maka mereka akan berpikir untuk memindahkan aset mereka dari emas ke obligasi ataupun ke deposito. Makanya ketika kapan hari suku bunga naik, harga emas anjlok hancur-hancuran. Ya hal wajar gitu loh. Karena orang-orang berpikir daripada saya berisiko di emas, ya udah mending saya deposito, nggak ada risiko. Tapi memang belakangan harga emas naik yang nggak heran ya, karena ketegangan yang ada di berbagai negara, ketegangan geopolitik dalam hal ini. Gitu ya. Nah, lalu gimana inflasi bisa terjadi? Jadi ada dua penyebab utama yang terjadinya inflasi. Yang pertama tentunya adalah dikarenakan kenaikan harga dari sisi produsen. Jadi produsen ketika harga produksinya naik, dia terpaksa mau nggak mau memindahkan kenaikan harga ini ke konsumen, yaitu dengan menaikkan harga beli untuk konsumen. Jadi konsumen nanti belinya dengan harga lebih mahal. Nah, tapi ada cara lain sebenarnya yang dilakukan oleh produsen. Ini saya yakin Bapak Ibu juga bisa relate. Kadang-kadang Bapak Ibu beli satu produk tertentu, Bapak Ibu bisa merasa, loh kok makin lama makin kecil ya? Ini adalah salah satu bentuk inflasi yang dilakukan dari sisi produsen. Mereka tidak naikkan harganya karena mereka takut kehilangan konsumen, jadi mereka turunkan komposisinya. Ini sering terjadi. Baru-baru saya juga baru menyadari, bukan baru menyadari, saya baru-baru 3 bulan terakhir, saya kebetulan mandinya masih pakai sabun batangan. Jadi saya pakai sabun bayi gitu loh. Jadi saya ngecek, kok sabun saya yang baru ini kok lebih kecil gitu loh. Dan tuh lumayan terasa gitu loh. Lumayan nampak size-nya berubah banyak. Nah, ini salah satu bentuk yang namanya shrinkflation atau inflasi yang terjadi dengan adanya penyusutan barangnya. Jadinya mau nggak mau untuk penggunaan yang sama banyak, kita harus beli lebih banyak. Ini adalah contohnya. Kemudian ada yang satu lagi yaitu demand pull. Demand pull ini dikarenakan naiknya permintaan. Contoh misalnya, Bapak Ibu ketika beli tiket konser. Banyak yang beli, banyak yang ngantri, banyak yang
Banyak yang war tiket, nah banyak yang war tiket gitu kan, harganya naik. Harganya naik itu di pasar sekunder, walaupun di loketnya nggak naik sih, tetap sih. Cuman kan orang-orang ngambil kesempatan tuh cuan. Tapi efeknya ya kita mendapatkan yang namanya inflasi, gitu ya. Yang tadinya misalnya 10 juta bisa beli 5 tiket, ini jadinya bisa beli 3 tiket doang. Daya beli kita berkurang jadinya dikarenakan kenaikan harga tersebut. Tapi itu adalah salah satu contoh yang lebih ekstrim. Kalau contoh yang tidak begitu ekstrim sebenarnya ada banyak sekali. Misalnya ketika kita berbelanja di pasar beli cabai gitu kan. Lagi ngetren nih makan cabai 100 biji gitu. Nah, tiba-tiba pembelian cabai seluruh Indonesia itu naik banyak. Sedangkan yang nanam cabai nggak nambah banyak. Akhirnya penjual cabai ya naikkan harga. Kesempatan. Lagi viral gitu kan. Lagi viral orang makan cabai banyak, ya udah kita naikkan harganya. Mumpung lagi bisa cuan ya cuan lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi kita kalau berbicara harga, harga dalam hal ini harga konsumen, maka ada berbagai indikator yang bisa Bapak Ibu lihat. Pertama yang paling populer yaitu PPI, Producer Price Index, atau istilah bahasa Indonesianya Indeks Harga Produsen atau IHP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca artikelnya Access, IHP ya berarti ini PPI, gitu ya. Ini tentunya indeks harga produsen. Yang mana ini adalah indeks yang menggabungkan bobot dari harga-harga produksi, harga faktor produksi dari si produsen. Kemudian ada upah rata-rata per jam atau average hourly earnings. Ini di Indonesia tidak berlaku, karena Indonesia nggak ada istilahnya upah per jam. Kita upahnya per minggu paling paling sedikit atau upah harian. Kalau upah per jam itu kayaknya nggak ada. Nanti ya, yang ada kalau hitungan per jam, kamu 1 jam dibayar cuma Rp2.000 ya. Wah kan nggak terasa gitu. Jadi biasanya harian di Indonesia. Nah, ada juga ini yang namanya unit labor cost. Unit labor cost ini istilahnya adalah biaya upah per unit. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, misalnya saya untuk produksi 1 botol ini, maka saya alokasikan di dalamnya biaya gaji karyawan katakan misalnya Rp3.000 misalnya. Ya udah berarti unit labor cost-nya 3.000. Gitu ya. Kemudian ada unemployment rate ataupun jobless claim. Oh ya, saya lupa satu lagi. Unit labor cost ini akan semakin rendah apabila produktivitas suatu negara itu semakin tinggi. Contoh misalnya ada satu karyawan yang gajinya 5 juta, tapi dia produksi hanya 100 unit. Maka setiap 1 unit biayanya adalah 50.000. Sedangkan ada satu lagi karyawan gaji 5 juta tapi produksi 1.000 unit. Maka harga per 1 unitnya dari dia adalah 5.000. Jadi, semakin produktif suatu negara, maka semakin murah harganya. Itulah penyebab kenapa harga barang Tiongkok lebih murah. Ini fakta, karena faktanya orang Tiongkok cenderung sangat produktif. Mereka sanggup kerja hampir 24 jam tanpa balik rumah tidur di pabrik. Saking bersaingnya di sana. Gitu ya. Bukan karena mereka rajin gitu loh, tapi karena gak ada pilihan. Kalau mereka lengah sedikit, udah disambar oleh orang lain. Jadi mereka juga harus sekompetitif mungkin. Kemudian ada indikator lain yaitu indikator tingkat pengangguran ataupun klaim santunan pengangguran. Jadi kalau misalnya nih tingkat pengangguran tinggi, ini menandakan bahwa produksi lagi rendah-rendahnya. Maka dengan tingkat pengangguran tinggi, ada peluang dari perusahaan untuk ekspansi mendapatkan biaya upah yang murah ke depannya. Karena kan banjir. Banjir ya udah saya gaskan, saya bisa bayar dengan uang yang lebih sedikit tapi dapat karyawan yang lebih banyak. Inilah contohnya. Tapi ada juga indikator data permintaan. Contoh dalam hal ini ada GDP growth dan indikatornya, yaitu pertumbuhan PDB dan indikator-indikator lainnya. Gitu. Contohnya kemarin ada saya catat GDP deflator. Itu salah satu indikator untuk pertumbuhan PDB.
PDB itu istilah kepanjangannya produk domestik bruto. Yang isinya seperti yang saya katakan tadi, ada konsumsi, ada investasi swasta, ada belanja pemerintah, dan juga ada ekspor bersih. Nah, kemudian ada pendapatan dan belanja pribadi. Semakin tinggi pendapatan orang, maka semakin besar kemungkinannya untuk belanja lebih banyak. Simpelnya seperti itu. Kemudian ada penjualan retail. Semakin tinggi penjualan retail, maka ini menandakan bahwa konsumsi yang semakin tinggi. Tapi ini juga bisa menjadi jebakan ketika orang-orang berbelanja menggunakan utang. Jadi kelihatannya penjualannya banyak, tapi ternyata utang. Jadi ya cek lagi, oh ternyata personal income-nya naik, oh berarti utangnya itu bisa dibayar. Kalau personal income-nya nggak naik, berarti ini utangnya calon-calon nggak bayar nih, calon-calon kaki busuk gitu ya. Nah, kemudian ada tingkat pengangguran atau jobless claim. Di sini mirip seperti yang tadi juga. Tingkat pengangguran semakin tinggi, maka semakin banyak orang yang tidak punya penghasilan. Semakin rendah pula ekspektasi terhadap konsumsi. Konsumsi semakin rendah, maka ekonomi akan semakin lambat. Kemudian ada juga consumer confidence. Untuk consumer confidence ini bukan indikator yang awam kita gunakan, terutama di negara-negara seperti Asia. Tapi ini cukup akurat untuk Amerika Serikat dikarenakan Amerika adalah negara konsumsi terbesar di dunia. Bayangkan, neraca dagang mereka itu setiap bulan ya, bukan tahun ya, setiap bulan itu minus. Bulan terakhir itu minus sekitar 70 miliar dolar. Miliar dolar. Jadi udah miliar dolar pula gitu ya. Tapi mereka tetap ekonomi terbesar di dunia karena mereka belanjanya gila-gilaan. Mahal hidup di sana. Gitu. Makanya kenapa consumer confidence angka ini bisa menjadi indikator penting untuk Amerika. Dikarenakan konsumsi mereka itu mendominasi sekali di ekonomi. Nah, consumer confidence tentunya ini akan mengukur kira-kira ke depannya ekonomi itu menurut para konsumen seperti apa untuk 12 bulan ke depan. Lalu mereka akan pikir prospek bisnis ke depannya 6 bulan ke depan kira-kira seperti apa. Gitu ya. Lalu untuk mengukur inflasi itu seperti apa? Jadi ada yang namanya mereka hitung secara rata-rata tertimbang harga barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya ada makanan, ada transport, ada rekreasi, ada pendidikan, ada kesehatan, kemudian ada barang-barang tahan lama, misalnya elektronik dan sebagainya, kemudian ada barang-barang lainnya, ada telekomunikasi, ada pakaian, jadi kemudian ada papan kalau bahasa Indonesianya. Kalau ini kita translate ya berarti perumahan dan utilitas gitu. Jadi ini ada bobotnya tersendiri dan bobotnya ini juga nggak akan tetap selamanya seperti itu karena kan manusia cara hidupnya akan berubah berdasarkan zamannya. Jadi nggak bisa juga orang tua bilang, wah dulu nggak ada kayak gini, wah dulu Pak, sekarang beda gitu kan. Sekarang cara hidupnya udah berbeda. Kemudian ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu, tapi tentunya tidak akan terlalu sering diubah karena biasanya perubahannya ini akan dialokasikan dari satu bagian ke yang lainnya. Misalnya terjadi pergeseran. Wah ini sekarang gaya hidup anak zaman sekarang makannya sehari cuma sekali. Dulu makannya sehari 2 kali. Ini sekarang jadi ya makannya sehari sekali. Jadi alokasi ke makanan berpindah. Berpindah kemana? Oh misalnya, oh mereka jadi ada duit untuk sewa Netflix, YouTube, musik, dan sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi ini kan ada perubahan gitu. Alokasinya jadi berubah. Kemudian persentasenya ini akan dihitung berdasarkan bobotnya. Jadi tentunya ini tidak bisa serta-merta langsung mencerminkan kehidupan setiap manusia. Jadi setiap orang pasti punya bobotnya masing-masing. Jadi kalau mau paling akurat, ya hitung sendiri. Cuma kan hitung sendiri kan ribet ya. Jadi ya paling mudah ya ikut aja punya pemerintah.
Tapi ya balik lagi, ini nggak bisa serta-merta langsung mencerminkan kenyataannya. Karena balik lagi, misalnya pemerintah ukurnya, contoh di Indonesia, mereka mungkin ukurnya pakai beras Bulog. Sedangkan Bapak Ibu makannya beras Jepang gitu. Jadi kan udah nggak sama. Kenaikan harga beras Jepang udah pasti beda dengan harga beras misalnya Bulog atau beras Ramos gitu. Jadi ya ini harus disesuaikan lagi. Kemudian secara jangka pendek tidak akan disesuaikan. Jadi biasanya ini ya mungkin 5-10 tahun akan disesuaikan sekali. Makanya kadang-kadang angka ini eh, kita ikuti boleh, tapi jangan terlalu dibadanin. Jadi ada datanya boleh, tapi ya kalau misalnya kita gunakan data ini ya mungkin kita kalikan 2 gitu atau kalikan 3. Tujuannya supaya kita punya ekspektasi yang lebih terkelola. Dan kalau misalnya kita lihat dari si The Fed punya target inflasi di angka 2%. Jadi biasanya rata-rata bank sentral di seluruh dunia itu target inflasinya sekitar 2-3%. Jadi 2-3% ini adalah angka yang menurut mereka cukup ideal. Tidak terlalu panas dan tidak sampai dingin juga. Gitu. Kalau misalnya di bawah 2%, mereka akan coba genjot supaya bisa naik ke 2%. Inilah penyebab kenapa Bank Sentral Jepang tidak naikkan suku bunga. Dikarenakan ekonomi mereka dingin. Jadi kalau mereka naikkan suku bunga lagi ya susah gitu loh. Makanya mereka nggak naikkan suku bunga. Mereka tahan suku bunganya tujuannya supaya orang-orang mau belanja. Dampaknya ya contohnya salah satu saham Jepang. Misalnya kita cek Nikkei atau JP225 itu kan naiknya gila-gilaan. Gitu. Orang-orang nggak capai rekor, dia capai rekor sendiri. Oke, jadi kalau saya simpulkan, ketika ada terjadi inflasi yang naik, maka muncullah kebijakan yang ketat atau restrictive policy atau kebijakan moneter yang ketat. Tujuannya adalah mereka ingin mencapai target laju inflasi, yang mana tentunya ini akan berdampak kepada harga aset. Harga aset ini bisa harga emas, harga saham, harga kripto, dan sebagainya. Tapi tentunya setiap aset ini akan punya dampak yang berbeda. Contoh kalau kripto ini hanya terdampak secara tidak langsung. Kalau suku bunga naik, ya kripto itu bakal jadi yang terakhir terkena dampak. Kalau suku bunga turun, sama juga kripto juga yang akan terakhir dapat dampaknya. Jadi kalau yang bilang, wah kripto akan naik karena suku bunga akan dipangkas, terlalu terlalu optimis menurut saya, dikarenakan kripto masih belum jadi aset utama yang diinvestasikan oleh investor. Oke, jadi itu saja sesi hari ini. Saya akan jawab pertanyaannya. Waktu kita sudah lewat, jadi saya akan coba terima 3 pertanyaan lagi selain pertanyaan yang sudah dimasukkan ini. Ini ada pertanyaan nih, saya melihat histori fiat semakin tahun kok semakin turun nilainya, dikarenakan adanya inflasi, Pak. Saya coba kasih lihat data St. Louis. Oke. Jadi ini adalah data uang beredar dari The Fed. Nah, ketika puncak-puncaknya COVID di 11 Mei tahun 2022, uang beredar yang ada di Amerika Serikat itu di 8,94 triliun dolar. Sebelum COVID itu di 4 triliun dolar. Jadi bisa dilihat lompatannya sangat besar. Di sisi lain, sekarang sudah turun ke 7,4 triliun dolar. Makanya ketika The Fed memang ngomong mau pangkas suku bunganya, kenapa dolar masih bisa menguat? Ya salah satunya karena ini. Jumlah uang beredar diturunkan. Gitu. Nah, efeknya ke inflasi apa? Jumlah uang beredar diturunkan, maka mata uangnya semakin kuat, maka inflasi akan turun. Lalu kenapa fiat semakin hari ataupun setiap tahun akan semakin turun? Dikarenakan inflasi. Rata-rata hampir seluruh dunia itu mengalami yang namanya inflasi. Inflasi setiap tahun yang digulung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, maka ini akan berdampak kepada mata uang kita yang berkurang secara drastis. Ini saya coba hitung sekarang. Misalnya nih, saya punya uang katakan 10 juta.
ya kan? Nah, kemudian kita katakan uang kita tidak bertumbuh. Oke, uang kita tidak bertumbuh, tapi uang kita menyusut 2% setiap tahunnya. Kali 0,98, 2%. Pangkat, katakan 20 tahun. Maka uang 10 juta kita itu akan menjadi 6.676.000 dalam 20 tahun. Ini asumsi 2%. Bayangkan, kalau yang pernah kena inflasi 10%, 15%, 60% waktu zaman tahun 97-98. Jadi, ya, kira-kira begitu ya. Inflasi tetap akan berdampak kepada fiat kita akan semakin menurun setiap tahunnya. Itu bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi tentunya di sisi lain kita dapat mencoba melindungi inflasi dengan berbagai cara. Misalnya investasi, misalnya lindung nilai, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti kebijakan suku bunga kurang signifikan berpengaruh terhadap market kripto? Jawabannya iya. Ada pengaruh, tapi istilah kerennya atau istilah gaulnya hanya kecipratan. Jadi bukan yang utamanya. Yang utamanya biasanya yang paling berpengaruh ya sudah pasti aset seperti emas dan juga mata uang. Baru nanti turun ke saham, obligasi dulu, obligasi, saham, gitu. Baru terakhir ke kripto. Jadi kripto itu adalah aset yang terakhir. Bahkan contoh investment bank terbesar di dunia, BlackRock, dia juga nggak pernah bilang, ayo nasabah-nasabah investasi di ETF kripto saya, ETF Bitcoin saya, langsung all in ya. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. BlackRock yang sebesar itu, dia hanya menyarankan 5 maksimal hingga 10% dari investasi nasabahnya untuk masuk ke Bitcoin. Jadi di sini harus dipahami. Artinya, kripto itu hanya dapat cipratan, bukan dapat yang utamanya. Bukan dapat dagingnya gitu. Dia istilah dapat kuku-kukunya doang gitu. Jadi dampaknya sebenarnya nggak langsung. Cuman kadang-kadang memang investor sedikit lebih lebay aja. Terutama media-media kadang-kadang kan agak lebay gitu kan. Wah ini Bitcoin naik karena suku bunga dipangkas. Padahal hubungannya baik-baik saja gitu. Kebetulan aja pas gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Kalau mau lihat rekamannya di mana, nanti Bapak Ibu kalau yang pengen minta, Bapak Ibu tinggal email nanti, balas saja email yang di Zoom. Di Zoom kan ada emailnya, itu alamatnya. Bapak Ibu bisa email ke sana, nanti ya nanti saya yang akan bagikan gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa email ke fms@exness.com. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, maka saya akan sudahi sesi malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Dan semoga sesi hari ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada Bapak Ibu, bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih pede ketika menganalisis semuanya. Ketika mempelajari soal market, mempelajari dampak dari bank sentral ini, bank sentral itu ngomong apa terhadap asetnya. Supaya ketika trading, wah saya punya pengetahuan kalau misalnya harga ini naik atau bunga ini naik, maka aset ini akan berubah. Ataupun ada kebijakan tertentu ataupun pernyataan saja, ini tentunya akan menggerakkan harga aset tertentu. Jadi itu saja. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye-bye. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.